Jika dikorek perjalanan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, maka dikeraknya di bagian yang paling bawah yang kita temukan adalah pragmatisme. Bangsa Indonesia diajari untuk menjadi bangsa yang sangat pragmatis. Segala ukuran adalah ukuran kasat mata, bahkan instan, sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Inilah yang dipraktekkan lewat praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN adalah wujud sangat konkret dari Soehartoisme. Bagaimana dengan Jokowi? Rentang waktu 10 tahun Jokowi memimpin bisa dipilah menjadi dua bagian. 2014 sampai 2019 itulah yang sering saya sebut sebagai periode Joko. Dan 2019 sampai 2024 yang sering saya sebut sebagai periode Widodo. Saudara, yang ditinggalkan Jokowi kurang lebih sama sebetulnya dengan yang ditinggalkan Soeharto. Kerak dari faham yang ditinggalkan kepemimpinan Jokowi adalah pragmatisme. Dengan sedih juga kita harus bilang bahwa ternyata yang ditinggalkannya adalah praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indonesia seperti jalan di tempat, berputar dari satu titik kembali ke titik yang sama. Padahal kita menyebut kita sedang menjalani demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Mari kita bicara tentang sesuatu yang barangkali tidak dibicarakan di koran, di majalah, di media sosial secara terbuka. Bukan pembicaraan sehari-hari, tetapi biasanya justru yang seperti ini kerap kali penting untuk kita bicarakan. Penting untuk kita angkat ke atas meja. Karena menjadi bagian yang amat sangat penting bagi upaya kita memperbaiki Indonesia hari ini dan besok. Yang mau kita bicarakan adalah tentang Soehartoisme dan Jokowisme. Pepatah mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, presiden pergi meninggalkan faham atau isme. Soeharto dan Jokowi bukan pengecualian. Keduanya berkuasa dalam rentang waktu tertentu. Memang tidak dalam rentang yang sama panjang, tetapi bekas-bekas dari kekuasaannya bisa kita lihat sebagai faham atau isme. Faham itu adalah apa yang dipraktekkan sehari-hari, yang sekalipun tidak diucapkan di pidato, kemudian membuat kita punya alasan untuk menjahit semua rangkaian peristiwa dan perilaku itu, dan kita tahu jadinya apa yang sesungguhnya diinginkan secara mendasar dan ditargetkan serta dicapai oleh sang pemimpin. Itulah kurang lebih faham atau isme itu. Kita mulai dari Soeharto. Soeharto berkuasa sekitar 32 tahun. Dari mulai barangkali kalau kita hitung dari sejak memegang surat perintah 11 Maret. Super Semar 11 Maret tahun 66 sampai dengan 21 Mei tahun 98. Jadi 32 tahun. Lebih dari 3 dekade. Soeharto adalah salah satu penguasa otoriter yang berusia paling panjang. Sekali lagi salah satu yang paling panjang usia otoritarianismenya di dunia dalam sejarah modern. Ketika Soeharto mulai berkuasa, maka dimulailah apa yang disebut sebagai konsolidasi kekuasaan Soeharto atau Orde Baru. Mungkin bisa saya tarik itu terjadi dari tahun 66 sampai dengan tahun 74. Sengaja saya taruh tahun 74 karena pada saat itulah terjadi peristiwa malari. Peristiwa malari berupa kerusuhan, terutama di Jakarta, karena adanya gerakan masyarakat, mahasiswa terutama, yang menentang arah dan strategi pembangunan nasional yang pro-asing. Rakyat atau orientasi domestik terlupakan. Itulah yang kemudian dikritik oleh Malari. Soeharto punya kesempatan untuk menyusun ulang kekuasaannya dengan menyeleksi kembali orang-orang di sekitarnya karena peristiwa malari. Itulah menurut saya masa yang bisa disebut sebagai konsolidasi awal kekuasaan Soeharto. Dan dalam masa ini, Soeharto berhasil menyelenggarakan satu peristiwa penting, yaitu pemilihan umum tahun 1971. Pemilihan umum inilah yang memberikan legitimasi kepada Soeharto dan Orde Baru serta Golkar sebagai partai penguasa untuk mengelola Indonesia dengan jargon pembangunan.
Itulah masa konsolidasi kekuasaan Soeharto di awal. Inilah yang kemudian dilanjutkan oleh masa pematangan ideologi Orde Baru. Jika kita rentangkan waktunya, maka kurang lebih dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1984 atau 1985. Inilah masa di mana di ujung dari periode ini, Asas Tunggal Pancasila berhasil disahkan sebagai keputusan politik. Artinya semua ormas, semua partai hanya boleh punya satu asas, yaitu Pancasila. Ini bagian dari deideologisasi atau penghilangan ideologi-ideologi sekaligus depolitisasi, pemotongan politik berbagai segmen masyarakat yang bisa berbahaya atau berpotensi melawan. Itulah masa pematangan ideologi Orde Baru atau Soeharto. Disitulah kemudian kita tahu bahwa jargon yang dipakai dari balik ideologi yang ditanam itu adalah stabilitas yes, dinamika no. Pembangunan ekonomi yes, demokrasi no. Dan segala sesuatu berorientasi secara pragmatis kepada kepentingan pencapaian pembangunan ekonomi, terutama pertumbuhan. Pemerataan adalah soal berikutnya. Jadi pertumbuhan menjadi orientasi utama dan pembangunan dilakukan dengan bergemuruh lewat penyelenggaraan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Inilah masa yang kemudian berlanjut dari tahun 1984 atau 1985 sampai dengan 1997 ketika krisis moneter yang kemudian berlanjut jadi krisis ekonomi menumbangkan Soeharto. Inilah masa yang bisa kita sebut sebagai masa pematangan struktur kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Pada saat itu kekuasaan bukan lagi institusional, kekuasaan sudah makin personal. Soeharto menjadi pusat dari berbagai arus politik yang berkembang di sekitarnya. Indonesia dikendalikan oleh Soeharto. Dan pada waktu itu pelaku-pelaku politik memang berjarak sangat jauh dari sisi usia dan pengalaman dengan Soeharto. Sehingga ada kesenjangan yang luar biasa yang membuat Soeharto seperti memimpin anak-anak dan cucu-cucunya. Inilah yang kemudian menjadi periode akhir dari Soeharto. Apa yang kemudian ditinggalkan Soeharto? Jika dikorek perjalanan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, maka dikeraknya di bagian yang paling bawah yang kita temukan adalah pragmatisme. Bangsa Indonesia diajari untuk menjadi bangsa yang sangat pragmatis. Segala ukuran adalah ukuran kasat mata, bahkan instan. Sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Segala sesuatu yang berjangka panjang seperti misalnya konservasi, pembangunan lingkungan hidup, pendidikan yang berkelanjutan dengan target menjadi bangsa yang paling maju di antara bangsa-bangsa di ASEAN, di Asia, dan di wilayah atau kawasan yang lebih luas itu terabaikan. Inilah yang dipraktekkan lewat praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN adalah wujud sangat konkret dari Soehartoisme. Suka atau tidak suka, itulah yang harus kita catat dari perjalanan kepemimpinan Soeharto. Saya dan kita bukan sedang berbicara buruk tentang pemimpin yang sudah meninggal dan melupakan jasa-jasanya, tidak. Tetapi sejarah harus ditulis dengan dingin. Dan sejarah yang ditulis dingin itulah yang akan membawa kita melangkah ke depan dengan langkah yang gagah dan menjemput masa depan yang lebih baik. Bagaimana dengan Jokowi? Kita loncati semua yang lain dikarenakan pertimbangan teknis saja. Lain kali barangkali kita akan bahas warisan-warisan presiden yang lain. Masa atau rentang waktu kekuasaan Jokowi bisa ditarik dari tahun 2005, yaitu ketika Jokowi memulai karir politiknya menjadi wali kota Solo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Itulah saat di mana Jokowi meletakkan modal politiknya. Ia menjadi pusat perhatian dikarenakan ia berhasil membuktikan bahwa menjadi wali kota sebetulnya cukup dengan membuat langkah konkret yang membuat kotanya berbeda dan langkah-langkahnya terasa unik. Itulah yang dilakukan Jokowi dalam rentang waktu sekitar 7 tahun atau lebih. Dan ketika menjadi wali kota, maka mulai dikenallah nama Jokowi. Itulah basis dari kekuasaan Jokowi. Karir dan bukti konkret kepemimpinannya dalam skala kecil sebagai wali kota. Sebagai wali kota, ia membagikan beras. Sebagai wali kota, dia memindahkan pedagang kaki lima dengan sukses. Sebagai wali kota, dia memperbaiki layanan aparatur bertingkat-tingkat dari mulai kota sampai ke bawah di tingkat kelurahan. Sebagai wali kota, dia melakukan berbagai hal yang menyederhanakan urusan pemerintahan. Segala yang rumit dibikin sederhana. Itulah yang memikat dari Jokowi. Sampai kemudian Jokowi masuk ke periode kedua. Periode kedua itu atau rentang waktu berikutnya adalah 2012 sampai dengan 2014.
Itulah masa ketika Jokowi memenangkan Pilkada Jakarta bersama Ahok dan kemudian akhirnya berujung dengan kemenangannya bersama Muhammad Yusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014. Inilah batu loncatan Jokowi. Jokowi meloncat ke pentas nasional. Di Jakarta, Jokowi ditaruh di etalase. Semua orang melihat Jokowi. Kampanye di Jakarta seperti menjadi kampanye Indonesia. Jakarta punya gubernur, tetapi gubernurnya seperti gubernur Indonesia. Itulah masa di mana Jokowi dalam waktu yang pendek yang tidak cukup untuk membuktikan apa-apa, akhirnya merebut simpati dan dukungan elektoral. Menanglah dia dalam pemilu presiden 2014. Sampai akhirnya 20 Oktober 2024 kelak, jika tidak ada aral melintang, Jokowi akan mengakhiri kekuasaannya sebagai presiden dan menyerahkannya kepada presiden terpilih hasil pemilu 2024. Rentang waktu 10 tahun, Jokowi memimpin bisa dipilah menjadi dua bagian. 2014 sampai 2019, itulah yang sering saya sebut sebagai periode Joko. Dan 2019 sampai 2024 yang sering saya sebut sebagai periode Widodo. Dalam periode Joko, Jokowi mengambil hati banyak orang. Ia misalnya meletakkan dasar-dasar langkah presiden yang unik dan dicatat orang. Seperti misalnya menyeleksi kabinet dengan melibatkan KPK. Lalu kemudian ia memperbesar skala komunikasi publik dari seorang presiden dengan rakyat. Lalu kemudian ia melarang jabatan ganda, sehingga pimpinan partai yang masuk kabinet harus melepaskan jabatannya di partai atau kehilangan jabatannya di kabinet. Dan seterusnya, banyak hal yang membuat Jokowi berhasil mencuri hati banyak orang. Tetapi masuklah periode berikutnya, 2019-2024. Inilah periode ketika wajah yang lebih asli terlihat. Jika periode Joko ditandai oleh Jokowi sebagai mitos yang belum terlalu historis, sesuatu yang dimitologikan, dibayangkan sebagai sesuatu yang mempesona, maka dalam periode kedua Jokowi menjadi historis. Bisa dipegang, bisa diraba, bisa dinilai, bisa dimonitor. Dan ketika itu terjadi, yang kita temukan adalah banyak sekali hal yang dimulai dasarnya di 2014-2019 dibikin terbalik di periode berikutnya. Ujungnya dan puncaknya adalah pemilu 2024. Cerita yang saya kira tidak usah saya ulang-ulang, tetapi itulah masa di mana pragmatisme Jokowi yang mementingkan kepentingan sempit keluarganya jauh lebih menonjol dari keinginannya untuk mementingkan kepentingan publik, warga, dan bangsa yang lebih luas. Kita jadi seperti kenal siapa Jokowi yang sesungguhnya. Banyak orang yang memuja-muja Jokowi sebelumnya, kemudian menjadi pengkritiknya yang amat sangat gigih. Saudara, yang ditinggalkan Jokowi kurang lebih sama sebetulnya dengan yang ditinggalkan Soeharto. Jika kita korek sampai dasarnya yang paling bawah, maka kerak dari faham yang ditinggalkan kepemimpinan Jokowi adalah pragmatisme. Dengan sedih juga kita harus bilang bahwa ternyata yang ditinggalkannya adalah praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indonesia seperti jalan di tempat, berputar dari satu titik kembali ke titik yang sama, padahal kita menyebut kita sedang menjalani demokrasi. Begitulah sejarah demokrasi di banyak tempat. Demokrasi tidak pernah dirumuskan sekali untuk selamanya. Once for all, tidak pernah. Demokrasi adalah hasil pertarungan dan hasil pertaruhan dalam setiap zaman. Ketika para demokrat, mereka yang berjuang, mempertahankan dan merawat demokrasi, harus melawan segala langkah yang anti-demokrasi. Sekalipun dibungkus dengan manis atau dibungkus dengan bahasa dan wajah demokratis. Saudara, saya katakan ini sekarang untuk mengingatkan bahwa mari kita bersikap dan terus melawan terhadap segala sesuatu yang membuat kita mundur ke belakang. Bangsa ini harus dibawa maju ke depan. Demokrasi harusnya bukan mengembalikan KKN. Demokrasi adalah alat untuk memberangus KKN. Jika itu terjadi, maka kita mempertemukan dua aspek dalam demokrasi, legitimasi dan efektivitas. Demokrasi punya legitimasi lewat pemilu. Kita sebut pemimpin elektoral, kita sebut sistem elektoral, karena ada para pemilih yang memilih mereka. Tetapi sebetulnya di ujung harus dinilai seberapa efektif demokrasi itu memanusiakan, memuliakan rakyat, dan membawa rakyat ke kesejahteraan dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Jika itu terjadi, maka demokrasi kita sebut efektif. Saudara, dengan amat sangat masyghul dan menyesal, kita harus catat bahwa Soehartoisme dan Jokowisme melahirkan pekerjaan rumah yang besar buat kita warga negara yang terpanggil. Kita harus terus bersikap, kita harus terus melawan.
Dan dengan cara itulah sebetulnya kita menunjukkan cinta kita pada tanah air kita, Indonesia. Saya Aib Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.